Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube kita, Pengejar Mimpi. Sebelum kita ke pembahasan soal, buat kalian yang mau join Penmaba UNJ 2022, kalian bisa langsung daftar, klik link di deskripsi video ini ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal Penmaba UNJ 2021. Di sini ada soal jika garis AB sejajar dengan garis CD, maka yang ditanya adalah 2x plus 5, di mana berarti kita harus tahu dulu nilai x yang ada di sini berapa. Kalau ada tipe soal seperti ini, maka ini kita cari tentang materi hubungan antar sudut. Ya. Oke. Nah, sekarang kita gambar ulang, itu jadinya seperti ini. Tadi kan kita disuruh cari nilai 2x plus 5, di mana kita itu harus tahu dulu nilai dari si x ini berapa, ya kan? Nah, sekarang caranya gimana? Kita tarik garis penghubung dulu. Oke. Ini kan kalau misalnya kita tarik garisnya seperti ini. Nah, sekarang di sini itu kita bikin garis penghubungnya dulu. Kita bikin garis tambahan di sini, gitu ya. Nah, berarti nanti di sini ada 2 x-nya ini kita hapus dulu. Berarti di sini yang sebelah sini ada x1, lalu di sebelah sini kita misalin x2 aja. Nah, sedangkan tadi kan ini itu yang dicari adalah nilai x-nya berapa gitu kan. Nah, di x ini ada nilai x1 sebelah sini dan ada nilai x2. Gitu ya. Sekarang kita lihat garis penghubungnya ini sama garis AB ini. Lalu di sini tadi ada ditarik garis di mana di sini 98 derajat. Maka di sini kita cari x1 dulu. Caranya gimana? Ini, berarti kan nanti ada garis gini ya. Ini garis AB. Tuh. Lalu di sini tadi garis yang putus-putusnya. Nah, ini berarti di sini nilainya 98 dan di sini adalah x1. Gitu ya. Nah, sekarang antara 98 sama x1 itu namanya sudut dalam sepihak. Kalau misalnya ada yang lupa, kakak ingetin lagi materinya di sini. Di sini ada materi hubungan antar 2 sudut. Berarti kan dia bentuknya tadi seperti ini ya. Seperti yang ini. Dimana tadi berarti antara 4 sama 6 ini itu mirip dengan 98 sama si x1-nya ya. 98 sama x1. Oke. Itu tadi namanya sudut dalam sepihak, di mana sudut 4 sama sudut 6 ini. Nah, sudut dalam sepihak di sini nih, ingat ya, jumlah sudut dalam sepihak itu harus 180 derajat. Artinya sudut 4 ini sama yang 6 itu jumlahnya harus 180 derajat. Oke. Berarti di gambar yang ini antara 98 ditambah x1 itu jumlahnya harus 180 derajat. Berarti nilai x1-nya sama dengan 180 dikurang 98. Maka nilai x1 sama dengan berapa? 82. Gitu ya. Nemu x1-nya 82. Oke, berarti kita bisa tulis di sini 82 itu adalah nilai untuk x1, 82. Oke. Nah, sekarang kita tinggal cari nilai si x2 ini berapa. Nah, sekarang cara cari x2-nya gimana? Dari dari garis yang putus-putus ini sama garis CD. Oke. Berarti di sini aja. Untuk mencari x2, berarti tadi di sini ada garis yang putus-putus sama ada garis CD-nya. Oke, di sini kan CD dan di sini ada garis putus-putus yang tadi. Berarti di sini nilai x2 di sini 53. Gitu. Sedangkan kita disuruh cari x2, yang diketahui adalah sudut yang sebelah sini itu nilainya 53.
Gitu. Nah, kalau misalnya kita bandingin sama tadi garis sudut yang X1, si X2 ini dia sama sudut yang sebelah sini. Ini kita misalin ya aja ya. Si X2 sama sudut Y itu adalah sudut dalam sepihak juga. X2 sama Y itu adalah sudut dalam sepihak. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang berarti gini kan? Berarti nilai X2 karena di X2 sama Y itu sudut dalam sepihak, berarti nilai X2 ditambah nilai Y itu harus 180 derajat. Nah, sekarang gimana caranya kita tahu nilai Y? Nilai Y sama sudut Y sama sudut 53 ini namanya sudut berpelurus. Oke, ini ya. Sudut 53 sama sudut Y itu ada sudut berpelurus, di mana sudut berpelurus jumlahnya harus 180 derajat. Berarti di dalam sudut berpelurus itu jumlahnya harus 180 derajat. Maka berarti 53 ditambah nilai Y harus 180. Maka nilainya itu adalah 180 dikurang 53. Gitu ya. Berarti nilainya itu adalah 127. Ketemu nilai Y-nya di sini 127. Maka berarti X2 ditambah Y tadi Y-nya 127 sama dengan 180. Oke, berarti X2-nya sama dengan 180 dikurang 127. Gitu ya. Berarti nilai X2-nya sama dengan 180 dikurang 127 sama dengan 53. Berarti nilai X2-nya 53. Berarti kita tahu nilai X2-nya itu 53 derajat. Itu pakai rumus atau teori yang sudut berpelurus. Atau kalau misalnya kita tidak mau pakai yang sudut berpelurus, antara X2 sama 53 itu juga memiliki hubungan. Antara X2 sama 53 itu memiliki hubungan. Oke, tulis dulu. Nih. Oke. Antara X2 sama 53 itu hubungannya apa? Antara si X2 dan 53 itu namanya sudut dalam berseberangan. Jadi si sudut X2 itu sama dengan sudut 53. Sama dengan 53. Karena dia ini namanya sudut dalam berseberangan. Oke. Nah, lihat di sini aturannya, sudut dalam berseberangan itu yang 4 sama yang 5. Berarti dia mirip sama yang X2 sama X3, yaitu sudut dalam berseberangan. Karena sudut dalam berseberangan itu nilainya sama, berarti jika di sininya itu 53, maka sebelah sini yang X2-nya juga 53. Berarti sama nilainya, X2 sama dengan 53, gitu ya. Oke, kalau misalnya kalian lupa aturan yang dalam berseberangan, terus hafalnya yang aturan sudut berpelurus jumlahnya 180 derajat, kalian boleh pakai itu. Atau kalian misalnya inget nih yang ini X2 sama 53, ini sudut dalam berseberangan nih, berarti nilainya sama. Ya udah langsung aja, berarti X2 nilainya 53. Oke, karena X1 udah ketemu 82 dan X2-nya 53, maka tadi di sini 53. Kita kan tadi disuruh cari nilai X dulu. Berarti nilai X itu sama dengan X1 tambah X2. Gitu kan? Atau sama dengan 82 ditambah 53. Artinya nilai X-nya adalah berapa? 135 derajat. X-nya nemu 153 derajat. Tadi yang ditanya di soal adalah nilai 2X plus 5. Oke, berarti nilai 2, X-nya nemunya 135 ditambah 5.
2 kali 135, 270 ditambah sama 5, jadi nilainya 275. Maka nilai 2x plus 5 adalah 275, berarti yang opsi delta atau yang D. Gitu ya. Kalau misalnya ada soal tipe seperti ini, berarti kita pakai teori atau materi yang hubungan antar sudut. Gitu. Semoga penjelasannya membantu. Kalau kalian nemu soal tipe seperti ini, kalian bisa mengerjakannya dengan mudah. Terus bantu support kami dengan cara subscribe akun ini. Dan jangan lupa buat like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. See you di next soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.